Sabrina Mustopo. Saya orang Indonesia, tapi ya lahirnya di Indonesia, tapi besarnya di Singapura. Kalau nggak salah historinya sampai sekarang historinya gimana? Jadi saya lahirnya di Jakarta, tapi waktu umur 4 tahun pindah ke Singapura. Itu besarnya di Singapura sampai umur 20 tahun, pindah ke US, kuliah di US, di Amerika. Sesudah itu kerja di Boston 1 tahun, pindah ke Belgia, kerja 2 tahun. Itu pindah balik ke Singapura, kerja 2 tahun juga, baru pindah balik ke Indonesia untuk mendirikan Kakakoa. Benar-benar internasional ya? Lumayan. Kan sama dari kerjanya apa? Waktu itu saya kerja di perusahaannya namanya McKinsey, perusahaan consulting. Sebelumnya waktu di bidang consulting saya juga fokusnya ke sektor pertanian sih. Memang itu passion saya ya. Bagaimana kita bisa memberdayakan petani, yang apalagi yang petani yang skala kecil. Jadi waktu saya kerja di McKinsey, fokusnya juga arahnya ke situ, dan di Kakakoa juga arahnya ke situ. Kalau kasar histori Krakatau. Didirikan tahun 2013, jadi udah hampir 8 tahun. Awalnya tuh saya tidak berani bilang, oh saya akan membangun usaha, tapi saya sebutkan, oh ini sebagai personal project saya saja. Mau coba bisa nggak membangun satu usaha yang fokusnya ke sustainable agriculture production dan kerjasama dengan petani yang skala kecil. Memang awalnya tuh saya pertama kali belajar tentang sektor kakao di Indonesia itu waktu saya pegang satu project di dalam McKinsey. Itu saya belajar tentang sektor kakao di Indonesia. Waktu itu kita adalah produsen nomor 3 terbesar di dunia. Tapi di dalam sektor ini banyak kendala. Jadi petani pendapatannya masih kurang. Banyak penyakit juga di dalam kebun. Kualitas biji coklatnya juga kurang bagus ya yang dihasilkan di Indonesia. Dan walaupun kita produksi biji coklatnya lumayan banyak, tapi end produknya coklatnya sendiri masih banyak produk yang diimport gitu dari luar negeri. Jadi saya merasa ya itu sayang sekali. Awalnya tuh memang karena kendala-kendala yang kami lihat di sektor pertanian sih, sektor kakao gitu. Jadi ya intinya cari solusi lah, bagaimana kita bisa solve all the problems yang kita lihat di sektor kakao ini. Jadi ini coklatnya made in Indonesia. Made in Indonesia dengan 100% biji Indonesia juga. Iya. Masalahnya sih banyakkan biji coklat yang diproduksi di Indonesia tuh tidak difermentasi. Nah, ini proses fermentasi ini sangat penting untuk kualitas. Ya, kurang lebih sekitar 95% biji coklat yang dihasilkan di Indonesia tidak difermentasi. Nah, karena itu kalau tidak biji coklat tidak difermentasi, kalau udah disangrai, udah dibikin coklatnya nggak wangi gitu. Iya. Kira-kira biji coklat sama kakao itu di Indonesia bagaimana? Dari mana? Paling banyak tuh dari Sulawesi, tapi sebetulnya di seluruh Indonesia juga menghasilkan biji coklat dari Aceh sampai Papua. Iya. Tergantung pulau, rasanya beda tuh. Beda. Bukan hanya tergantung pulau, tapi daerah juga beda gitu. Seperti kopi juga sama. Kopi kan yang dihasilkan di Aceh beda dengan kopi yang dihasilkan di Kalimantan, contoh. Jadi kakao juga sama, tergantung tanahnya, kualitas tanah, tergantung jenis spesies atau variety yang ditanam, tergantung iklim, cuaca juga, itu semua pengaruh, ada efeknya kepada rasa biji coklatnya sendiri. Iya. Kalau kasar ini, kenapa ini bikin kualitasnya lebih estetik? Iya, seperti kalau kita masak sesuatu ya, bahan bakunya tuh penting sekali. Jadi sama juga dengan coklat. Kalau kita mau produksi coklat yang kualitasnya bagus, kita mesti menggunakan biji coklat yang kualitasnya bagus. Nah, Kakakoa sendiri, kami itu membina petani. Jadi petani dapat pelatihan gratis dari Kakakoa untuk cara good agriculture practice, caranya seperti apa, farm management practice. Kita mengajar petani juga cara fermentasi, cara jemur biji coklatnya, cara bagaimana supaya kualitasnya bagus gitu. Nah, beda dengan produsen lain yang mungkin yang bukan hanya tapi ya yang tidak kerja langsung dengan petani gitu. Dan petani kami juga sangat rajin. Mereka suka eksperimentasi. Kadang-kadang mereka eksperimentasi sendiri mengenai fermentasi. Oh, kalau kita fermentasinya cuman 3 hari seperti apa dibandingkan 6 hari. Kalau misalnya kita jemur biji coklatnya dulu
dulu sebelum fermentasi, dampaknya ke rasanya tuh seperti apa gitu. Jadi menurut saya sih petani yang kita kerjasama itu udah lumayan canggih lah gitu. Jadi ya karena mereka merawat kebunnya secara yang bagus, fermentasinya juga cara yang bagus, penjemurannya juga cara bagus, ya biji kualitasnya yang kita dapat juga jauh lebih bagus gitu. Saya merasa ini kalau kita lihat petani di Indonesia kurang lebih 30% ya warga Indonesia tuh kerja sebagai petani, dan biasanya itu bukan orang menjadi petani karena mereka tidak ada pilihan lain gitu, dan biasanya itu orang yang paling miskin baru jadi petani kan. Dan saya merasa ini gimana ya, adalah kesempatan untuk perusahaan atau ya bisnis untuk ada dampak yang lumayan besar kalau kita bisa mendapatkan satu system of working with petani yang skala kecil yang bisa memberikan mereka income, pendapatan yang cukup bagus gitu. Ya mungkin itu salah satu solusi bagaimana kita bisa membuat economic development yang lebih equal. Nah itu satu. Kedua tuh kita tahu Indonesia mungkin sistem farmingnya kurang sustainable ya. Kita masih ya merambat hutan, masih banyak kendala lah mengenai kelestarian di perkebunan dan pertanian. Jadi kita juga merasa pemerintah sering bilang, oh kalau kita mau develop, mau cari food security gitu, pasti kita mesti cari farmland atau lahan yang baru gitu kan. Dan itu alasan kenapa kita merambat hutan, clear forest area gitu kan. Tapi kita merasa masih ada kesempatan untuk memberikan income opportunities, livelihood opportunities kepada petani tanpa merambat hutan gitu. Jadi itu salah satu misi Kakakua. Oke. Pasti kita mau kerjasama dengan lebih banyak petani ya. Kita udah memberikan pelatihan ke 1.000 petani di Lampung sama di Sulawesi, tapi ya petani kakao jumlahnya tuh lebih dari 1 juta. Jadi masih banyak petani yang mungkin butuh bantuan atau mungkin butuh akses ke pasar yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan lebih banyak petani lagi. Itu satu. Yang kedua mungkin mengenai produknya sendiri atau marketnya sendiri, masih ada kesempatan itu buat kita perkembangkan lebih banyak produk lagi dan mungkin masuk ke segmen yang lain. Nah selain itu saya juga merasa ada banyak kesempatan di pasar ekspor, apalagi di Jepang ya. Kita sudah masuk sih ke pasar Jepang, tapi mungkin masih belum begitu terkenal. Jadi mudah-mudahan kita bisa growing di pasar Jepang juga. Di dalam Indonesia sendiri kita udah masuk ke supermarket yang lebih premium seperti Food Hall, Kim Chicks, Grand Lucky. Kita juga udah masuk ke duty free di bandara. Kalau di Bali kita udah di Coco Mart, Pepito ya, supermarket yang lebih premium gitu. Ya. Nah, saya merasa ini bagus untuk oleh-oleh ya. Iya, sangat bagus buat oleh-oleh. Iya, karena kan kita fokusnya banyak ke kemasan juga. Kita bukan hanya produknya sendiri yang harus enak, tapi ya kemasannya harus bagus juga. Kita sebetulnya banyak gift box juga. Hari ini saya tidak bawa gift boxnya, tapi itu kan bagus sekali buat oleh-oleh. Dan kenapa kita jual di bandara juga karena kan sesuai sekali untuk ya kalau misalnya udah datang ke Indonesia, kenapa beli coklat dari Swiss, kan nggak begitu make sense ya. Mendingan beli coklat yang dihasilkan di Indonesia sendiri. Terima kasih banyak. Sama-sama.
って